harus melakukan manajemen kas. Oke, silakan Fitri ya Ayu. Perusahaan perlu melakukan manajemen kas itu menurut saya untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sehingga perusahaan itu bisa mengetahui jumlah pasti kelebihan kas atau kekurangan kas pada hari itu, pada transaksi itu atau pada hari itu. Seperti itu. Untuk mengetahui posisi kas perusahaan sehingga perusahaan itu tahu dia dalam posisi kelebihan atau kekurangan. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Kira-kira apa? Ya, Tiara, silakan. Untuk mengontrol kondisi keuangan secara rutin, ketika manajemen bisa mengelola uang dengan baik. Mengontrol keuangan secara rutin. Oke. Kas ya, kalau Anda perhatikan di neraca, posisi kas itu dia ada di sisi aktiva paling atas. Ya, di sisi aktiva paling atas. Kas ini merupakan aset yang paling liquid. Ya. Kas itu adalah alat pembayaran uang tunai yang ada di tangan dan dana yang ada di bank dalam berbagai bentuk, dan kas ini berfungsi sebagai alat tukar yang memungkinkan manajemen melakukan dan menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Kas ini merupakan aset yang paling liquid yang bisa digunakan setiap saat ya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ataupun untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Ya. Coba Anda bayangkan misalkan sebuah keluarga gitu ya. Rumahnya besar, mobilnya 3 gitu, perabotnya penuh, tetapi dia tidak memiliki kas tunai. Ya, untuk saat ini kas tunai itu tidak hanya kas yang ada di dompet, tetapi juga tidak punya yang ada di GoPay, OVO atau sebagainya. Apa yang terjadi? Ya, walaupun dia itu memiliki kekayaan, tetapi perusahaan rumah tangga tadi itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, demikian juga dengan perusahaan. Nah, sehingga ya kemudian sebenarnya apa alasan perusahaan itu perlu memiliki kas yang cukup? Ya, yang pertama adalah untuk motif transaksi. Jadi, perusahaan itu perlu memiliki ketersediaan kas yang cukup ini dalam rangka untuk memenuhi pembayaran yang timbul dari kegiatan usahanya. Ya, perusahaan harus beli bahan baku, perusahaan harus membayar gaji, ya, dia harus membayar listrik dan sebagainya. Dengan adanya ketersediaan kas yang cukup, maka dia bisa ya memenuhi segala pembayaran yang timbul dari konsekuensi kegiatan usaha. Kalau kas tadi tidak tersedia dengan cukup, maka dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, motifnya itu adalah untuk motif spekulasi. Ya. Ada kalanya ya, perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan dia menawarkan periode diskon. Misal nih pemasok bahan baku, dia menawarkan periode diskon ya untuk pembelian dalam rentang waktu tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Jadi kalau perusahaan tadi membeli bahan baku ya dalam periode itu akan memperoleh diskon misalkan 50%. Nah, kalau perusahaan ini tidak memiliki kas yang cukup gitu ya,
maka perusahaan tadi itu tidak bisa memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari peluang diskon itu tadi. Ya, itu yang kedua, motif spekulatif. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk motif berjaga-jaga atau motif pencegahan. Perusahaan itu berada dalam kondisi ketidakpastian. Ya, oleh karena itu dia butuh adanya ketersediaan dana yang cukup ya untuk bertahan dalam ketidakpastian tersebut. Ya, mungkin ada keputusan-keputusan penting yang berakibat finansial, yang berdampak finansial yang harus perusahaan lakukan. Ya, itu adalah alasan mengapa perusahaan itu perlu memegang uang dalam jumlah yang cukup. Tetapi diingat lagi teman-teman ya, memegang uang kas yang cukup ini bukan berarti berlebih gitu. Karena kalau perusahaan itu memegang uang dalam jumlah yang berlebih ya, maka perusahaan tadi itu menanggung kerugian untuk mengambil peluang pendapatan investasi dari kas yang berlebih itu tadi. Perusahaan itu kan berpikirnya bagaimana uang itu bisa menjadi uang kembali kan begitu. Bagaimana perusahaan itu berpikir bahwa uang tadi itu mampu bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, kalau kita memiliki jumlah uang yang cukup, kemudian uang tersebut tersimpan di bank tanpa dimanfaatkan untuk apapun, tetapi di luar ada pilihan investasi yang bisa mendatangkan penghasilan bagi perusahaan, maka itu jika tidak dimanfaatkan, maka itu kita apa? Ya, apa ya? Tidak bisa memanfaatkan peluang untuk mengambil keuntungan tersebut. Nah, itu suatu kondisi kontradiktif ya, di mana pada saat kita memegang kas yang kurang itu juga tidak baik bagi perusahaan karena itu dapat mengganggu operasi bisnis perusahaan. Kemudian tetapi apabila perusahaan tadi itu memegang kas tunai dalam jumlah yang berlebih itu juga tidak baik karena itu akan eh, mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Nah, karena adanya dua kondisi ini maka kas itu perlu di-manage gitu, perlu dikelola sehingga dia berada pada titik yang optimal. Jadi kalau pertanyaan tadi, mengapa perusahaan harus melakukan manajemen kas? Ya jawabannya itu. Tuh ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sistem manajemen kas. Sistem manajemen kas itu berkaitan dengan penagihan, pengeluaran, dan investasi sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Kita melakukan manajemen kas ya, itu kan berharap ya jumlah kasnya itu optimal agar kita bisa memenuhi segala kebutuhan perusahaan secara tepat waktu. Manajemen kas itu berkaitan dengan penagihan, ini berhubungan dengan penerimaan kas, kemudian pengeluaran ini berhubungan dengan apa? Pengeluaran kas. Nah, sistem manajemen kas itu melibatkan dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan itu mampu mempercepat penerimaan kas. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu mampu memperlambat pengeluaran kas. Kalau penerimaannya itu bisa kita percepat dan pengeluarannya itu bisa diperlambat, maka posisi kas di dalam perusahaan itu akan cukup dalam kondisi waktu yang lama gitu ya. Sehingga pada saat kita pembahasan analisis rasio keuangan perusahaan Basket Wonder apa ya? Ya bukan ya yang kasus analisis laporan keuangan kemarin itu ada kasus dia lebih cepat membayar piutangnya gitu ya. Dia lebih lambat menerima piutangnya. Jadi perputaran piutang itu bisa dalam jangka waktu 66 hari. Sementara gitu ya, dia membayar hutangnya itu dalam jangka waktu 22 hari. Nah, sehingga ya pembayaran hutang lebih pendek itu juga tidak baik bagi perusahaan. Ini kaitannya sama efektivitas manajemen kasnya tadi.
pada kasus perusahaan yang lalu berarti perusahaan tadi itu lebih cepat dia mengeluarkan kas ya. Sementara penerimaan kasnya itu lebih lambat. Nah, jadi ada dua hal ini ya. Jadi dalam sistem manajemen kas itu adalah bagaimana upaya untuk mempercepat penerimaan kas dan memperlambat pengeluaran kas. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya untuk bisa mempercepat penerimaan kas dan memperlambat pengeluaran kas. Nah, upaya untuk mempercepat penerimaan kas itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama adalah mempersiapkan dan mengirimkan faktur. Yang kedua, mempercepat mailing pembayaran dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, mengurangi waktu selama pembayaran yang diterima oleh perusahaan yang tidak tertagih. Nah, sekarang coba kita cek kembali di dalam proses penjualan secara tunai. Di mana pada saat terjadi penjualan secara tunai, ya kan, begitu ada deal kesepakatan terjadinya transaksi jual beli, maka penjual akan melakukan proses ya penerbitan faktur atau invoice. Nah, penerbitan faktur atau invoice yang terjadi secara internal di dalam perusahaan itu bisa memakan waktu. Ya, misalkan ya ini dibuat oleh bagian penjualan, harus memperoleh ACC manajer keuangan atau manajer keuangan, baru kemudian bisa dikirim ke pelanggan. Nah, dari proses itu membutuhkan apa? Waktu. Ya. Kemudian begitu diterima di pelanggan, apakah langsung dibayar? Tidak. Ya kan, perlu ada diterima oleh siapa dulu di perusahaan pembeli. Kemudian dilakukan cek, ya divalidasi, ya dicek dulu barangnya sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai baru ada persetujuan pembayaran. Pembayaran pun tidak dilakukan secara tunai tapi melalui cek, ya. Berarti ada proses pengiriman cek gitu ya kepada perusahaan penjual, kemudian perusahaan penjual itu melakukan checking ke bank apakah cek ini bermasalah atau tidak, baru di situ ada proses pencairan. Nah, dari siklus yang saya sampaikan tadi itu apa? Memakan waktu, teman-teman. Itu membutuhkan waktu yang panjang. Ingat kembali bahwa tujuannya adalah bagaimana kita bisa mempercepat penerimaan kas. Nah, makanya di dalam bahasa Ninti ini nanti kita akan mengenal adanya float atau ambangan. Ya, float itu apa? Float itu merupakan selisih perbedaan antara saldo bank dengan saldo kas perusahaan. Jadi pada saat perusahaan itu melakukan penjualan, begitu dia keluar faktur, kalau itu dicatat berdasarkan accrual basis, maka di sisi perusahaan penjual itu sudah mencatat adanya pendapatan. Tetapi di saldo banknya itu belum ada peningkatan kas. Karena masih ada proses yang saya ceritakan tadi, ada jeda waktu di situ. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita mulai jadi dari ambangan tagihan. Jadi proses ini begitu tagihan itu sudah diterima oleh pelanggan, kemudian pelanggan mengirimkan cek. Ya, kemudian ada proses ya processing float dan availability float. Jadi ambangan itu tagihan itu total waktu yang dibutuhkan dari pengiriman cek oleh pelanggan hingga ketersediaan kas untuk perusahaan penerima cek. Ya, ini menggambarkan siklus yang saya ceritakan tadi. Ya, berarti di sini ada waktu. Ya. Kemudian nah, pada saat menerima tagihan, ya, pada saat perusahaan pelanggan tadi menerima tagihan, maka akan ada aktivitas pemeriksaan email, kemudian perusahaan penjual akan menerima cek. Nah, kemudian ada proses processing float, itu adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memproses secara internal. Jadi begitu cek itu sudah diterima oleh perusahaan penjual, maka di situ juga ada proses lagi.
Ya. Kemudian ada float ketersediaan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan clearing check melalui sistem perbankan. Ya, kemudian ada proses juga ya yang kita sebut dengan deposit float, itu adalah waktu selama pemeriksaan diterima oleh perusahaan tetap tidak tertagih dana. Nah, oleh karena itu dengan adanya span waktu yang cukup panjang ya dari pengiriman faktur hingga penerimaan kas oleh perusahaan, maka langkah yang bisa kita lakukan apa? Nah, tadi sudah disebutkan, lebih awal apa? Kita mengirimkan faktur lebih cepat kepada perusahaan pelanggan supaya apa? Proses pembayaran di perusahaan pelanggan itu juga bisa diproses lebih cepat. Oke, dari sini ada pertanyaan. Nah, bagaimana upaya mempercepat persiapan dan pengiriman faktur ya supaya prosesnya itu tidak berbelit-belit, yang proses birokrasinya itu juga relatif singkat ya, maka proses penagihan itu bisa didesain ya di dalam perusahaan itu dengan menggunakan penagihan terkomputerisasi. Jadi semua serba otomatis ya. Begitu adanya kesepakatan transaksi jual beli maka langsung muncul tagihan, tidak dilakukan lagi secara manual gitu ya. Kemudian faktur disertakan pada saat pengiriman, kemudian mengajukan permintaan pembayaran dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian cara yang berikutnya, yang kedua itu adalah dengan cara memainkan memperlambat pengeluaran kas. Memperlambat pengeluaran kas. Bagaimana caranya ya? Nah, kalau ini posisinya adalah memperlambat pengeluaran kas berarti sudut pandangnya dibalik gitu kan. Sudut pandangnya adalah kita di posisi pembeli ya. Dengan cara bagaimana? Ya kita dengan cara apa? Memainkan ambangan tadi itu. Jadi memainkan float itu tadi. Ya. Kemudian pengendalian pengeluaran, ya, hutang melalui draft, payroll, dan dividen pencairan, zero balance akun, dan kontrol penyaluran. Ya, ini di buku ada, di video yang sudah saya share di Google Drive juga ada. Oke ya. Jadi itu. Nah, kemudian bagaimana apabila perusahaan tadi itu memiliki posisi kas yang lebih ya. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa manajemen kas ini tujuannya adalah menentukan jumlah kas yang optimal. Yang optimal itu adalah kas yang cukup, yang tidak berlebih gitu. Nah, menentukan tingkat kas optimal ya itu ditentukan ya harus lebih besar dari yang pertama adalah saldo transaksi yang dibutuhkan ketika manajemen kas efisien. Jadi untuk menentukan kas optimal itu kita tidak bisa dalam bahasa Jawanya itu dipres gitu ya. Kita kebutuhan rata-rata kas itu setiap bulan itu berapa? Misalkan 1 miliar. Oh, kas optimalnya 1 miliar. Ya, itu enggak bisa. Tetapi kita harus ada apa? Safety kas. Jadi ada persediaan kas pengaman. Ya, sehingga kas optimal itu yaitu kas pengaman ditambah dengan saldo transaksi yang dibutuhkan ketika manajemen kas efisien. Mengapa? Karena kita mengantisipasi ketidakpastian. Kemudian yang kedua juga harus lebih besar dari persyaratan saldo minimal bank komersial tempat perusahaan itu memiliki rekening simpanan. Supaya apa? Supaya bisa ditarik. Nah, di dalam bank itu kan ada sekian rupiah saldo itu saldo minimal ya yang harus tersimpan di bank dan itu biasanya tidak bisa digunakan. Oke. Nah, kemudian kalau perusahaan itu memiliki kas yang berlebih maka banyak alternatif investasi yang bisa dipilih oleh perusahaan. Salah satunya adalah dengan membeli surat berharga ya.
Ya, sehingga di neraca itu kan kita sebut kas dan setara kas atau surat berharga setara kas ya. Jadi sekuritas yang dapat diperjualbelikan ya itu ditampilkan di dalam laporan posisi keuangan sebagai setara kas. Kita sebut sebagai setara kas itu jika waktu jatuh temponya itu kurang dari 3 bulan. Misalkan deposito jangka waktunya bisa cair 3 bulan, maka dia masuk kategori akun setara kas. Nah, ini berbeda dengan investasi jangka pendek. Kalau investasi jangka pendek itu jatuh temponya, waktu jatuh temponya itu adalah kurang dari 1 tahun. Tuh, ya. Nah, kemudian bagaimana perusahaan itu mengalokasikan atau ya ini adalah portofolio mengalokasikan kas perusahaan. Tadi kan ada pilihan bahwa kas itu harus ada kas yang siap digunakan. Kemudian ada kas yang terkendali. Kemudian ada kas bebas ya. Yang pertama dulu adalah kas yang siap digunakan. Kalau di dalam diagram pie ini digambarkan dengan notasi R. Ya, kas yang siap digunakan, ya, yang siap digunakan itu harus dalam jumlah yang optimal, yang maknanya dapat diperjualbelikan, ya, untuk fungsi melayani kemungkinan kekurangan dalam akun kas perusahaan. Ya. Jadi di dalam proporsi kas itu kita harus menyediakan ada kas yang bisa kita pakai setiap saat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kas terkendali. Ya, itu merupakan sekuritas yang dapat diperjualbelikan, dimiliki untuk memenuhi arus kas yang terkendali. Jadi kan kita itu bisa memisahkan ya teman-teman, beban tetap perusahaan itu setiap bulan itu apa aja. Misalkan untuk tagihan pajak, tagihan listrik, tagihan air, biaya gaji, itu adalah beban-beban pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya dia tetap. Maka perusahaan harus mengalokasikan kas ataupun surat berharga yang mudah dicairkan sebesar ya nilai kas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat tetap seperti yang saya contohkan tadi. Ya, ini yang disebut sebagai kas yang terkendali. Ini nggak boleh digunakan untuk yang lain gitu. Nah, kalau kas yang siap dipakai tadi itu adalah kas yang setiap saat gitu ya. Itu bisa dipakai untuk memberikan pelayanan atau mendukung operasional perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kas bebas. Kas bebas ini porsinya yang paling kecil dia. Ini kas bebas ini merupakan kas yang tidak ada perencanaan untuk sifatnya hanya untuk berjaga-jaga saja. Jadi dia belum ada untuk alokasi A, B, C, tidak ada. Jadi kas bebas ini sifatnya adalah kas untuk berjaga-jaga. Ya, sehingga dia porsinya yang paling kecil. Oke. Nah, kemudian faktor apa yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ketika perusahaan itu memilih ya investasi surat berharga jangka pendek. Yang pertama itu adalah faktor keamanan. Jadi kita harus memilih ya investasi atau penyimpanan uang di dalam surat berharga dengan tingkat keamanan yang tinggi. Disebut sekuritas tadi itu aman yang bagaimana? Yaitu merujuk pada tingkat kemungkinan untuk mendapatkan kembali nilai uang yang awalnya diinvestasikan atau jumlah pokoknya. Jadi ada kepastian bahwa uang yang kita investasikan tadi itu bisa kita tarik. Ya, itu faktor keamanan. Variabel yang kedua yaitu faktor likuiditas, yaitu kemampuan untuk menjual sekuritas dalam jumlah besar di pasar sekunder tanpa adanya perbedaan harga yang signifikan. Misalkan kalau perusahaan itu mau dibelikan saham, maka kita harus memilih saham perusahaan yang ya nilai sahamnya itu relatif stabil. Ya. Sehingga dia mudah
diperjualbelikan di pasar saham dan penurunan harganya juga tidak signifikan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan risiko tingkat bunga. Ya, kita harus memilih ya investasi surat berharga pada ya investasi yang menjanjikan tingkat bunga atau hasil yang optimal. Ya, kemudian yang berikutnya adalah waktu jatuh tempo. Merujuk pada lamanya waktu sebelum jumlah pokok sekuritas jatuh tempo. Kita ingat kembali bahwa kita memilih pendanaan jangka pendek atau surat berharga ini dalam jangka waktu bisa dicairkan kurang dari 3 bulan. Oke. Ya, nanti ini bisa dibaca sendiri ya karena di buku juga udah ada. Untuk manajemen kas ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke manajemen piutang dan manajemen persediaan. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, kita kembali ya ke materi manajemen piutang. Kembali lagi. Mengapa perusahaan itu perlu melakukan manajemen piutang? Silakan. Kenapa perusahaan perlu melakukan manajemen piutang? Iya, silakan Ahmad Habibi. Kalau menurut saya itu manajemen piutang usaha untuk mengetahui umur piutang dan kemudian untuk menentukan jumlah piutang yang tidak bisa tertagih. Oke, menentukan jumlah piutang tidak tertagih. Oke, yang lain silakan. Ya, Kesia. Menurut saya itu untuk mengorganisir pengelolaan keuangan agar piutang pun dapat ditagih serta diterima perusahaan. Oke, upayakan agar piutang itu bisa ditagih oleh perusahaan. Piutang itu timbul karena apa sih sebenarnya? Penjualan barang dan jasa secara kredit. Oke, piutang itu kan muncul dari adanya kebijakan perusahaan atas penjualan secara kredit, itu kan? Nah, kenapa perusahaan itu memberikan kebijakan penjualan secara kredit? Kira-kira motivasinya apa? Untuk menambah laba perusahaan. Gimana? Menambah laba perusahaan. Untuk menambah laba perusahaan. Oke, yang lain? Untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru. Mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan yang baru. Oke. Kalau kita sebagai pembeli, ya, kalau manajemen piutang itu kan berarti dari sudut penjual, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai posisi pembeli, kalau kita diberikan penawaran untuk pembelian secara tunai dengan pembelian secara kredit, maka kira-kira kita pilih yang mana ya? Kita pilih yang mana? Menurut saya yang kredit Ibu, karena biasanya kalau yang kredit itu ada semacam diskon
ketika membayar dalam jangka waktu berapa hari gitu. Oke. Secara kredit, karena mungkin nanti ada diskon, ya. Kalau kita dihadapkan pada pilihan, ada pilihan gitu ya, untuk bisa dibeli secara tunai atau secara kredit, kembali lagi tadi bahwa perusahaan ya, kita sebagai penjual itu kan kita pengennya kas itu kan pengeluarannya diperlambat. Ya, dengan kita membeli secara kredit ya, maka kas tadi itu bisa kita tahan. Sementara kita akan mendapatkan bahan baku yang kita butuhkan, kan begitu. Ya, sehingga dari sisi pembeli pasti dengan adanya tawaran penjualan secara kredit ini menjadi daya tarik tersendiri. Yang awalnya itu tidak mau beli, ya, tapi akan bisa menjadi beli karena ada penawaran kredit itu tadi. Ya, jadi kebijakan penjualan secara kredit ya tadi sudah disebutkan untuk bisa menarik pelanggan baru, untuk bisa meningkatkan omset perusahaan yang pada akhirnya bisa untuk meningkatkan apa? Profitabilitas perusahaan. Tuh, ya. Apalagi kalau ya perusahaan pesaing kita itu semua menawarkan kebijakan kredit gitu. Mau tidak mau ya kan supaya kita bisa bertahan ya kita harus juga ya mengambil kebijakan penjualan secara kredit gitu. Nah, tapi itu bukan berarti begitu ya. Karena untuk meningkatkan omset penjualan kemudian kita menentukan besaran penjualan secara kredit itu secara sembarangan. Karena apa? Karena dari kebijakan penjualan secara kredit yang pada akhirnya akan timbul piutang itu tadi, itu ada risiko adanya piutang tidak tertagih. Piutang yang tidak tertagih itu nanti akan menjadi beban bagi perusahaan, sehingga akan mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan. Nah, kembali lagi, itulah jawaban mengapa piutang itu perlu di-manage. Karena ada kondisi yang kontradiktif itu tadi. Ya, kita tidak bisa ya mengurangi piutang sampai zero gitu dengan mengabaikan adanya kebijakan penjualan secara kredit ya. Tetapi di sisi lain kita juga harus ya mengatur jumlah piutang itu dalam jumlah yang optimal supaya tidak terjadi risiko gagal bayar. Nah, itu alasannya mengapa harus dilakukan manajemen piutang. Pertanyaan berikutnya setelah kita ketahui mengapa perusahaan perlu melakukan manajemen piutang, berikutnya adalah bagaimana cara melakukan manajemen piutang, kan gitu ya. Oke. Nah, di dalam piutang ya, piutang itu kan berarti hak itu ya, hak kita pada pihak ketiga. Ya. Kita memberikan kepercayaan gitu ya kepada pihak ketiga ya untuk memanfaatkan barang atau jasa yang kita hasilkan terlebih dahulu. Kita sebut terlebih dahulu karena dia tidak harus membayar gitu. Nah, untuk itu maka kita perlu gitu ya memberikan apa? Standar kredit. Ya, untuk apa? Untuk mengatur pola-pola pemberian kredit itu tadi. Ya, untuk memberikan standar ya, untuk memilih debitur yang bisa kita percayai. Kan kita mempercayai seseorang ya perusahaan itu kan harapannya perusahaan mau tadi itu mau membayar tepat waktu begitu kan. Nah, oleh karena itu perusahaan itu perlu mengembangkan adanya yang kita sebut standar kredit. Standar kredit itu apa? Standar kredit itu adalah kualitas minimum untuk menentukan kelayakan kredit dari pemohon kredit bagi suatu perusahaan.
Karena kita akan memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga, ya terkait dengan piutang itu tadi, maka kita harus punya standarnya. Ya, perusahaan yang bisa kita berikan kredit itu standarnya bagaimana? A, B, C, D. Nah, itu. Nah, ada suatu kondisi gitu ya, ada suatu kondisi yang mengharuskan perusahaan itu menurunkan standar kreditnya. Semakin ketat standar kreditnya, maka debitur yang tersaring itu kan semakin kecil kan? Karena standarnya rigid gitu. Nah, kalau semakin kecil debitur yang bisa kita saring, ya dampaknya tadi, ya omset kita ya tidak bisa optimal gitu. Karena debitur yang kita pilih itu sedikit jumlahnya. Oleh karena itu perusahaan ada kalanya dia harus memainkan standar kredit ini tadi, ya kan, untuk meningkatkan omset perusahaan. Ya jadi standar kreditnya itu diturunkan. Nah pertanyaannya adalah kapan perusahaan itu harus menurunkan standar kreditnya? Gitu. Perusahaan harus terus menurunkan standar kreditnya selama profitabilitas dari perubahan standar kredit tadi masih melebihi biaya tambahan piutangnya. Jadi perusahaan itu boleh menurunkan standar kreditnya, tetapi ini harus melalui proses analisis and cost and benefit. Kalau dari hasil penurunan standar kredit tadi itu, profitabilitas yang diperoleh itu masih lebih besar dari biaya tambahan piutangnya. Maka penurunan standar kredit itu bisa kita ambil, gitu kan? Maka perusahaan harus melakukan analisis cost and benefit. Penurunan standar kredit itu bisa menimbulkan biaya tambahan. Ya, dengan adanya penurunan standar kredit, ya biasanya dalam 1 bulan itu misalkan bagian penjualan itu hanya mengelola 10 penjualan secara kredit. Tetapi dengan diturunkannya standar kredit ini meningkat ya menjadi 30 transaksi penjualan secara kredit. Ya, oleh karena itu ya mau nggak mau perusahaan harus apa? Harus menambah gitu kan, menambah pegawai yang ngurusi penjualan secara kredit. Aktivitas layanan kepada debiturnya bertambah, ya kan? Nah, ini adalah biaya-biaya yang muncul dari adanya penurunan standar kredit. Karena standar kreditnya itu diturunkan, piutangnya bertambah, kemungkinan kerugian piutang tidak tertagihnya juga meningkat. Nah, karena standar kreditnya tadi diturunkan, omsetnya itu meningkat gitu ya, maka dibutuhkan biaya produksi yang lebih besar. Jadi kasnya perusahaan tadi itu akan tertahan ya untuk memenuhi produksi penjualan secara kredit itu tadi. Nah, ini ya ada risiko apa? Ya, adanya biaya opportunity cost, hilangnya opportunity cost ya atau perusahaan harus menanggung opportunity cost apabila biaya yang tertahan tadi itu dialokasikan untuk investasi di tempat yang lain. Ya. Jadi kita berusaha mengenali nih kalau konsekuensi-konsekuensi dari adanya penurunan standar kredit kira-kira apa. Nah, itu tadi biaya-biaya yang timbul apabila kita menurunkan standar kreditnya. Oke. Sekarang kita ke contoh ya. Basket Wonders ini dia tidak beroperasi pada kapasitas penuh dan ingin menentukan apakah relaksasi standar kredit mereka akan meningkatkan profitabilitas. Jadi Basket Wonder ini ingin merelaksasi standar kreditnya, mengendurkan standar kreditnya, menurunkan standar kreditnya dia. Nah, kira-kira kebijakan ini diambil atau tidak? Nah, ini perlu dianalisis ya. Perusahaan saat ini memproduksi satu produk dengan biaya variabel itu adalah sebesar $20 dan harga jualnya adalah $25. Jadi marginnya itu adalah sebesar $5 per unitnya. Ya.
pengenduran standar kredit diperkirakan ini tidak akan mempengaruhi kebiasaan pembayaran pelanggan saat ini. Jadi diasumsikan bahwa dengan adanya penurunan standar kredit ini pola pembayaran dari pelanggan itu tetap sama. Ya. Penjualan tahunan kredit tambahan ya dengan adanya penurunan standar kredit tadi, relaksasi standar kredit tadi diperkirakan itu akan meningkatkan penjualan tahunan kredit sebesar $120.000. Dan periode penagihan rata-rata untuk piutang baru itu diharapkan selama 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali putaran. Opportunity cost ya dari setiap dolar yang diikatkan dalam piutang tambahan itu adalah sebesar 20%. Apabila kita mengabaikan kerugian adanya hutang yang tidak terbayar yang mungkin timbul, ya pertanyaannya adalah haruskah Basket Wonder ini mengambil kebijakan relaksasi standar kredit? Nah, coba ini kita hitung gitu. Nah, dengan adanya relaksasi standar kredit tadi menyebabkan ya adanya peningkatan penjualan sebesar 4.800 unit. Kalau setiap unitnya itu adalah profitnya $5, jadi profitabilitas ya yang akan kita peroleh apabila Basket Wonder itu melakukan relaksasi standar kredit adalah sebesar $24.000. Ya, tambahan piutangnya tadi kan diperkirakan akan ada peningkatan penjualan sebesar $120.000 yang dibayar selama 3 bulan. Berarti ada 4 kali putaran dibagi 4 ya, sehingga tambahan piutangnya pada tiap periode itu adalah sebesar 30.000 ya. Kemudian investasi yang dibutuhkan berapa? Tadi untuk biaya variabelnya adalah $20, harga jualnya itu adalah 25 kali tambahan piutangnya. Ketemu $24.000. Biaya opportunity cost ya, apabila ya dolar yang diikatkan untuk tambahan piutang tadi diinvestasikan di tempat lain itu adalah 20%. Maka ya opportunity cost-nya itu adalah sebesar $4.800. Nah, dari perhitungan ini kita bisa lihat bahwa profitabilitas ya, profitabilitasnya itu adalah sebesar $24.000, sementara ya kalau kita investasikan di tempat lain itu adalah sebesar 4.800. Sehingga di sini apa? Profitabilitasnya lebih besar daripada ya opportunity cost yang mungkin kita dapatkan dengan investasi di tempat yang lain. Sehingga kebijakan ini bisa diambil oleh Basket Wonders. Ya, itu ya. Oke. Berikutnya, di dalam persyaratan penjualan secara kredit, ya, di dalam persyaratan penjualan kredit, biasanya perusahaan itu harus menentukan kapan gitu ya kredit ini harus dilunasi. Batas maksimalnya kapan. Nah, jadi persyaratan kredit ini untuk menentukan lamanya waktu kredit yang diberikan kepada pelanggan beserta diskonnya jika ada ya untuk diberikan agar apa? Bisa dilakukan pembayaran lebih awal. Sebagai contoh 210 net 30. Yang artinya apa? Perusahaan itu akan memberikan diskon sebesar 2% apabila pembeli tadi itu mampu membayar dalam jangka waktu 10 hari. Ya, dengan batas maksimal pembayaran kredit adalah sebesar 30 hari. Nah, ini kan juga diberikan oleh penjual dalam rangka apa? Sebagai upaya apa? Upaya untuk mempercepat penerimaan kas kan? Jadi diiming-imingi diskon. Supaya apa? Pembeli itu mau segera dia membayar piutangnya. Tuh. Nah, sementara periode kredit itu adalah total
lamanya waktu kredit yang diberikan kepada pelanggan gitu ya, untuk membayar tagihan. Sebagai contoh net 30. Itu maknanya apa? Bahwa perusahaan itu wajib membayar ya dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal faktur. Tuh. Nah, kemudian berikutnya adalah kita ke kasus lagi. Haruskah ya perusahaan ini mengambil ya kebijakan relaksasi masa kredit ya. Ini Basket Wonder ini lagi mempertimbangkan dia untuk mengubah periode kreditnya dari net 30 ya. Kalau net 30 itu dia menghasilkan 12 kali putaran per tahun ke net 60. Kalau net 60 berarti menghasilkan putaran 6 kali dalam 1 tahun. Jadi pembeli itu diberikan jangka waktu yang lebih panjang untuk melakukan pelunasan piutang. Tetapi dampaknya bagi penjual, bagi Basket Wonders gitu ya, kasnya itu berputar dia lebih lambat ya. Kalau awalnya dalam 1 tahun itu bisa berputar 12 kali, nah ini menjadi 6 kali. Perusahaan saat ini memproduksi satu produk dengan biaya variabelnya adalah $20 dan harga jualnya itu adalah $25. Ya sama kasusnya kayak tadi. Penjualan kredit tahunan tambahan itu diperkirakan sebesar $250.000 dari pelanggan baru. Selain penjualan kredit tahunan sebesar 2 juta saat ini. Jadi dengan adanya penurunan atau perpanjangan masa kredit tadi dari 30 menjadi 60 itu diperkirakan akan ada tambahan penjualan kredit sebesar $250. Sementara jumlah penjualan kredit yang ada saat ini adalah sebesar 2 juta. Nah, sekarang kita analisis ya. Biaya opportunity cost dari setiap dolar yang diikatkan itu sama adalah 20%. Dengan mengabaikan adanya kredit macet tambahan yang mungkin timbul, haruskah sekarang Basket Wonder ini melakukan relaksasi masa kreditnya? Sekarang kita hitung. Profitabilitas dari adanya relaksasi masa kredit ini adalah sebesar kontribusinya, marginnya itu adalah $5 per unit kali peningkatan jumlah unit produksinya adalah 10.000 unit. Sehingga ketemunya adalah $50.000. Dengan adanya relaksasi masa kredit tadi menimbulkan adanya piutang tambahan itu sebesar ya 250.000 dibagi 6 karena itu diperpanjang kan itu sebesar 41.667. Opportunity cost-nya investasi tambahannya itu adalah sebesar $20 per 25 kali piutang tambahan sebesar 33.334. Nah, tingkat piutang sebelumnya tadi kan dia punya 2 juta. 2 juta tadi dengan pakai putaran 12 atau net 30 ketemu 166.667. Berarti ada kalau ada kebijakan relaksasi kredit yang baru dan ini diberlakukan juga untuk kredit-kredit yang lama, berarti di sini tingkat piutang barunya dari penjualan kredit yang lama itu adalah sebesar 333.333. Nah, berarti investasi ya piutang tambahannya berapa? 333 dikurangi 167 tadi. Ya, dari yang sebelumnya ya yang 12 putaran ketemu 166.666. Jadi total investasi dalam piutang tambahannya adalah sebesar 33.334 ya. 334 itu dari ini ya. Dengan adanya tambahan 250.000 dolar tadi ditambah dengan tambahan yang ini sehingga akhirnya 2.000. Opportunity cost-nya adalah 20% dari ini adalah 40.000. Kita lihat keuntungannya. Keuntungannya tadi adalah 50.000 ya. Kemudian imbal hasil ya apabila diinvestasikan di tempat lain 40.000 sehingga masih menguntungkan.
Ya, sehingga kebijakan relaksasi masa kredit ini bisa dipertimbangkan untuk diterapkan di Basket Wonders. Oke, ya. Nah, kemudian berikutnya kita mainkan lagi di periode diskon tunainya. Ya. Periode diskon tunai itu adalah periode waktu di mana diskon tunai tadi diberikan untuk pembayaran awal. Sebagai contoh 210 tadi. Jadi perusahaan itu akan memberikan diskon sebesar 2% ya apabila pembayarannya itu dilakukan dalam jangka waktu 10 hari. Nah, potongan harga dalam bentuk penjualan atau harga pembelian itu diperbolehkan untuk pembayaran awal faktur. Nah, sekarang perusahaan ya pesaingnya Basket Wonder ini sedang mempertimbangkan untuk mengubah periode kreditnya. Jadi teman-teman, kebijakan perubahan dari persyaratan atau standar kredit ya, selain untuk berdasarkan analisis internal, itu juga bisa berdasarkan apa? Kebijakan pesaing. Ya. Kalau kebijakan perusahaan pesaing ini ingin mengubah periode kreditnya dari N30 menjadi 210 net 30, maka pertanyaannya adalah apakah Basket Wonder harus melakukan kebijakan yang serupa supaya pelanggannya tidak lari ke perusahaan pesaing tadi. Nah, penjualan kredit tahunan saat ini adalah sebesar 5 juta. Perusahaan mengharapkan 30% dari pelanggan kreditnya itu untuk mengambil potongan tunai, dengan demikian meningkatkan perputaran piutangnya itu menjadi 8. Ya. Biaya peluangnya itu adalah 20% ya dengan kondisi yang sama. Sekarang coba kita hitung. Tingkat piutang yang asli penjualannya saat itu adalah 5.000 dibagi 6. Hasilnya 83333. Dengan adanya potongan harga yang baru, jika itu diambil gitu ya, maka akan menimbulkan tingkat piutang yang baru sebesar 5 juta dibagi 9 putaran, 555.556. Nah, pengurangan investasinya di piutang itu adalah sebesar 277.777. Kemudian potongan harganya tadi adalah sebesar berapa? 30%. Ya, 30% dari 2%. Ya, jadi 2% kali 30% kali 5.000 sebesar 30.000. Opportunity cost-nya itu adalah 20% dari ya pengurangan investasi tadi sebesar 55.555. Kalau kita perhatikan ya, berarti biaya tabungan atau apa itu ya istilahnya simpanan itu yang diperoleh itu lebih besar dari biayanya, sehingga manfaat yang diperoleh dari piutang yang dilepaskan itu melebihi biaya pemberian diskon kepada pelanggan perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan pesaing tadi itu menerapkan kebijakan ya terkait dengan periode potongan, ya kemudian perusahaan itu istilahnya mengikhlaskan gitu ya 30% pelanggannya untuk beralih ke perusahaan pesaing tadi, maka manfaat yang diperoleh dari pelepasan piutang tadi itu masih lebih besar apabila kita memberikan diskon tambahan kepada pelanggan. Ya, maka itu bisa dilakukan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah perjanjian secara musiman. Perjanjian secara musiman ini adalah persyaratan kredit yang mendorong pembeli ya produk musiman untuk menerima pengiriman sebelum periode puncak penjualan dan menunda pembayaran hingga setelah periode puncak penjualan. Jadi ada suatu periode ya, periode di mana tingkat penjualan suatu produk itu meningkat tajam. Sebagai contoh adalah penjualan kue kering pada masa Lebaran.
Ya, itu yang kita contoh perjanjian secara musiman. Jadi pada masa Lebaran itu permintaan kue kering itu meningkat. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan perjanjian. Ya, perjanjiannya adalah ya kita berikan penawaran kepada pembeli ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini untuk menghindari ya, ini menguntungkan bagi penjual gitu ya. Menguntungkannya apa? Ini menghindari adanya persediaan berlebih ya kan. Kemudian penjual juga bisa memprediksi ya tingkat produksinya ya. Kemudian dia juga menerima tanggal jika dia akan menerima ya perjanjian secara musiman ini jika biaya pergudangan ditambah dengan laba atas investasi yang diperlukan dalam persediaan ini melebihi laba atas piutang tambahan yang disyaratkan. Ya, ini contohnya ya. Kebijakan saat ini ya tingkat permintaannya adalah sekian. Kemudian dengan adanya alternatif kebijakan yang baru, kemudian adanya risiko kerugiannya sekian, periode pengumpulan rata-ratanya sekian gitu ya. Nah, ini kemudian kita hitung ya sama kayak tadi, nanti Anda bisa ikuti angkanya. Nah, makanya dari hasil ini profitabilitas tambahan kebijakan A itu adalah sebesar 44.000, sedangkan ya kebijakan B itu justru menimbulkan kerugian. Sehingga di sini ya kebijakan A yang diambil. Nah, kalau perusahaan itu sudah memutuskan untuk mengambil relaksasi standar kredit, ya, maka perusahaan itu harus mengantisipasi, ya, munculnya risiko piutang tidak tertagih, ya, dengan meningkatkan sistem pengendalian manajemen piutangnya, termasuk dalam prosedur pengumpulan piutangnya. Nah, bagaimana cara penagihannya? Penagihan itu bisa melalui surat, melalui panggilan telepon, melalui kunjungan pribadi, ataupun melalui aksi legal apabila itu terjadi kredit macet. Ya, jadi perusahaan harus meningkatkan ya meningkatkan biaya untuk pengumpulan sampai ya kerugian sampai pengurangan marginal kerugian piutang tak tertagih itu sama dengan pengeluaran marginal untuk yang dikumpulkan. Ya jangan sampai biaya kolektifnya itu menjadi lebih besar daripada dengan biaya piutang yang tertagih. Paling enggak itu sama. Ya. Ya kalau melebihi ya perusahaan rugi. Ya. Kemudian berikutnya adalah tadi kita sudah membahas tentang kemungkinan adanya relaksasi standar kredit. Nah, berikutnya adalah pada saat kita ingin ya memberikan kredit kepada pembeli, maka kita harus melakukan analisis pemohon kredit terlebih dahulu. Ya, menganalisis pemohon kredit terlebih dahulu. Karena kita akan memberikan kepercayaan kepada pembeli, maka kita harus meyakini bahwa pembeli itu mampu untuk memberikan membayar tepat pada waktunya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ya kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan pemohon kredit. Nah, sehingga kalau Anda ya misalkan mengajukan kredit ke bank gitu ya, maka bank itu akan minta BI checking. BI checking itu adalah informasi terkait ya kewajiban atau kredit yang dilakukan oleh nasabah di bank-bank yang lain, di kartu kredit ya atau di pinjol dan sebagainya. Nah, dari situ nanti kita akan bisa menilai tingkat kemampuan dari pemohon itu tadi. Kemudian kita bandingkan dengan apa? Kinerja keuangan perusahaan tadi. Ya, kira-kira dengan kinerja perusahaan seperti ini, dengan kewajiban-kewajiban yang sudah ada, kita analisis apakah perusahaan ini memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. Jadi langkah kedua
adalah menganalisis informasi untuk menentukan kelayakan kredit pemohon. Baru kemudian membuat keputusan kredit. Nah, informasinya dari mana? Ya, informasinya bisa dari laporan keuangan, dari hasil pemeriksaan bank, kemudian dari data histori perusahaan sendiri. Jadi, pengalaman-pengalaman yang kemarin bagaimana? Dia dapat dipercaya enggak? Dia bayar tepat waktu atau tidak? Itu ya. Apa saja yang dianalisis ya terkait dengan kinerja perusahaan, dari laporan keuangannya, karakter perusahaannya, karakter manajemennya dan seterusnya. Ya, ini adalah proses investasi, nanti bisa Anda baca ya. Masalah keputusan kredit yang lain ini berkaitan dengan sistem penilaian kredit, yaitu sistem yang digunakan untuk memutuskan apakah akan memberikan kredit dengan memberikan skor numerik kepada berbagai karakteristik yang terkait dengan kelayakan kredit. Ini berkaitan dengan tadi analisis kelayakan kredit pemohon kredit ya. Oke. Oke, dari sini ada pertanyaan terkait dengan manajemen persediaan. Saya sambil istirahat sebentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, berikutnya kita ke manajemen dan pengendalian persediaan. Ya, kembali lagi pertanyaan saya. Kenapa perusahaan perlu melakukan manajemen persediaan? Supaya persediaannya itu tidak tertimbun, Ibu. Supaya persediaannya tidak tertimbun. Ini siapa tadi yang jawab? Belva, Ibu. Belva. Oke, supaya persediaannya tidak tertimbun. Terus, Abigail. Kalau menurut saya seperti yang sudah dipelajari sebelumnya mengenai perputaran persediaan, agar perputaran persediaan itu dapat berjalan optimal, Ibu. Karena kalau misalkan terlalu cepat itu juga bisa akhirnya kekurangan persediaan, dan kalau terlalu lambat juga bisa mengalami keausan. Terima kasih. Oke. Terus berikutnya, ini siapa ya? 009. Dinda, Ibu. Ya, silakan. Agar bisa melayani permintaan pelanggan, Ibu, dan juga tidak terlambat saat menyetok barang. Agar bisa melayani permintaan pelanggan. Oke. Barangnya tidak terlambat saat di stok. Oke. Ya. Kalau seperti tadi ya, sudah kita sampaikan di awal, kalau ada kata manajemen, ya pengelolaan, ya kita berharap ada jumlah yang optimal gitu ya.
karena tadi sudah disebutkan Abigail, ya, persediaan dalam jumlah yang kurang, ya, itu menimbulkan risiko bagi perusahaan. Risikonya apa? Perusahaan menjadi tidak mampu, ya, memenuhi permintaan pelanggan. Ya. Selain berpengaruh terhadap profitabilitas, maka di situ juga akan muncul risiko kredibilitas perusahaan. Apabila perusahaan tadi itu memiliki persediaan yang kurang. Ya, persediaan itu meliputi apa? Ya, kalau di dalam perusahaan manufaktur itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan dalam perjalanan, dan persediaan barang jadi. Sebaliknya, kalau perusahaan tadi itu menyimpan persediaan dalam jumlah yang besar, ya, dalam jumlah yang besar, maka itu juga ada potensi risiko menanggung kos yang lebih besar. Karena kalau perusahaan itu menanggung atau menyimpan persediaan dalam jumlah yang besar, maka dia harus menyediakan tempat penyimpanan yang besar. Belum lagi kalau bahan tadi itu merupakan barang yang mudah rusak, barang yang menguap, ya, atau barang-barang berharga. Ya, kalau barang itu adalah barang yang mudah rusak atau barang-barang yang menguap, kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama, dalam jumlah yang besar, maka di situ akan mengalami keausan. Kalau itu barangnya berupa barang berharga, maka perusahaan harus, ya, mengeluarkan ekstra tambahan untuk biaya pengamanannya. Ya, ini adalah suatu kondisi yang kontradiktif, ya. Jadi di satu pihak kalau kurang itu ada potensi risiko gitu, ya, tetapi kalau berlebih juga ada potensi risikonya. Ya. Itu untuk menjawab mengapa persediaan itu perlu di-manage gitu, ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara melakukan manajemen perusahaan? Seandainya Anda ini adalah seorang pengusaha gitu, ya. Sekarang bagaimana cara Anda melakukan manajemen persediaan? Silakan. Ayo, bagaimana caranya? Ya, silakan Abigail. Salah satu caranya itu dengan menjadwalkan produksinya, Ibu. Jadi bisa digolongkan, misalkan bulan ini memproduksi berapa, lalu bulan berikutnya memproduksi berapa, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan produksi. Melakukan penjadwalan. Oke, melakukan penjadwalan produksi, ya. Oke. Terus berikutnya ada lagi? Ya, silakan Fitroni. Melakukan klasifikasi persediaan. Jadi persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, persediaan dalam perjalanan, dan barang jadi itu dibedakan masing-masing.
gitu. Begitu, Ibu. Terus setelah dibedakan? Iya, dipilah-pilah. Terus setelah dipilah-pilah itu bagaimana? Harapannya apa dengan dilakukan pemilahan itu? Ya, Ibu, agar tidak tercampur dari persediaan bahan baku dan persediaan yang lainnya. Oke. Ya. Sekarang bagaimana cara melakukan manajemen persediaan, ya? Nah, jadi persediaan ya itu berhubungan ya dengan kapan waktunya kita melakukan pembelian, melakukan penjadwalan produksi, ya, kemudian pelayanan permintaan pelanggan secara efisien. Ya. Nah, untuk menentukan tingkat persediaan yang sesuai, sama kayak tadi manajemen piutang, maka kita harus melakukan analisis cost dan benefit ya terhadap pembelian dan pemasaran produk terhadap biaya investasi tambahan dalam persediaan. Ya. Kenapa perusahaan itu harus membuat ya menentukan jumlah persediaan yang optimal ya? Itu karena berkaitan yang pertama ya. Perusahaan itu kan memiliki penjadwalan produksi. Ya, kita berharap bahwa mesin tadi itu dia tidak berhenti untuk beroperasi. Karena kalau mesin tadi itu berhenti beroperasi, ya, maka akan ada risiko-risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Misalkan mesinnya menjadi cepat rusak dan sebagainya. Tuh ya. Jadi dia harus terus beroperasi. Selain itu, di dalam perusahaan juga ada biaya tenaga kerja. Ya, di mana biaya tenaga kerja itu ada yang kita bayar secara bulanan. Ada yang dibayar berdasarkan unit produksi yang dihasilkan. Nah, kalau yang dibayar secara bulanan ya tetap gitu. Dengan keterlambatan penyediaan persediaan tadi itu juga menyebabkan apa? Beban bagi perusahaan. Karena perusahaan harus membayar sementara pegawai itu tidak melakukan aktivitas produksi. Oke. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama yang diperkenalkan itu adalah metode ABC. Ya, metode pengendalian persediaan ABC. Ini di mana metode ini mengendalikan barang persediaan dengan dia memisahkan antara barang yang mahal dengan barang yang murah. Ya. Jadi kalau persediaan barang mahal itu dikendalikan dia lebih cermat ya dibanding dengan barang yang murah. Kalau Anda lihat di grafik ini ya yang vertikal itu menunjukkan presentasi kumulatif nilai persediaan. Kemudian yang horizontal itu menunjukkan presentasi kumulatif barang dalam persediaan. Semakin tinggi nilai nilai barangnya, maka perusahaan tadi itu melakukan lebih cermat, lebih banyak dia. Ya. Anda perhatikan kotak A, B, dan C. C itu harganya tinggi, maka jumlah yang dikelola dia juga tinggi. Jadi porsinya dia lebih besar. Nah, berikutnya adalah berapa banyak kita harus melakukan pesanan. Ya, kita nggak bisa sembarangan menentukan, oh saya sekarang pesan 10, 20, 1 ton dan sebagainya. Itu harus kita pertimbangkan. Apa faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan pada saat kita melakukan pesanan? Yang pertama adalah perkiraan penggunaan, yang kedua adalah biaya pemesanan, dan yang ketiga adalah biaya penggudangan. Ya.
Ini 3 hal ini yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita ingin ya menghitung berapa ya jumlah efektif yang bisa kita pesan setiap periodenya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini. Jadi total biaya pesanan itu merupakan kumulatif dari ya biaya pesanan ya biaya C itu adalah persediaan yang digunakan per periode ditambah dengan biaya pesanan per gudang. Ya. Untuk menghitung jumlah optimal pemesanan itu ada konsep yang kita sebut dengan EOQ, Economic Order Quantity, ya, atau kuantitas optimal. Itu adalah jumlah barang persediaan yang akan dipesan agar total biaya persediaan itu dapat diminimalkan selama periode perencanaan perusahaan. Jadi rumusnya ini. Q itu sama dengan akar 2O kali S dibagi C. Sekarang kita lihat kasusnya ya. Basket Wonder ini mencoba untuk menentukan kuantitas pesanan ekonomi untuk kain yang digunakan dalam produksi keranjangnya. 100.000 yard kain yang digunakan pada tingkat yang konstan pada periode terakhir. Setiap pesanan itu merupakan biaya pemesanannya adalah $200. Biaya penyimpanannya itu adalah $1 per yard selama periode 100 hari. Berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis? Nilai tadi kita masukkan ke dalam rumus EOQ. Ya. 2 kali 200, 200 itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk sekali pesanan. Biaya apa saja itu? Ya, misalkan biaya order, ya. Kemudian biaya administrasinya, biaya teleponnya, biaya negosiasi dan sebagainya gitu ya. Ini dikumulatifkan nilainya adalah sebesar $200 kali ya total penggunaan selama periode tersebut 10.000 dibagi dengan 1 sehingga ketemunya akhirnya itu adalah 2.000 unit ya. 2.000 unit ini adalah jumlah optimum sekali pesan ya. Nah, kalau kita gambarkan EOQ ini merupakan titik minimum total biaya persediaan. Anda lihat di titik Q ini ya merupakan titik terendah dari total biaya persediaan dan juga merupakan ketemunya ya titik terendah total biaya pemesanan dengan biaya penggudangan. Jadi ketemu di Q ini ya. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan ya jumlah berapa yang paling optimum sekali kita pesan, masalah berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah kapan kita harus melakukan pemesanan. Ya, kapan kita harus melakukan pemesanan. Nah, misal ini, apakah pada saat barang persediaan di gudang itu habis baru kita melakukan pesanan? Ya, tentunya kan tidak, gitu ya. Ya, kalau barang habis kita baru melakukan pesanan, sementara butuh waktu untuk proses order sampai dengan proses pengiriman barang itu datang di gudang. Kalau itu kita lakukan, maka ada suatu periode di mana kita tidak punya persediaan. Ya, tentunya ini tidak akan yang kita ambil karena ini berisiko bagi perusahaan. Nah, untuk menentukan kapan kita melakukan pemesanan, ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah waktu tunggu atau lead time. Ini adalah lamanya waktu antara penyerahan pesanan untuk suatu barang persediaan dengan penerimaan barang dalam persediaan. Jadi lead time ini adalah waktu yang dibutuhkan antara waktu pesanan sampai barang itu datang. Ya. Dari mana data ini kita peroleh? Ya, ini bisa kita peroleh dari data histori, dari pengalaman selama ini kita pesan itu barangnya datang berapa hari, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah reorder point.
adalah jumlah tertentu yang harus dicapai ya persediaan agar dapat menunjukkan bahwa pesanan harus dilakukan untuk mengisi kembali suatu barang persediaan. Jadi kalau lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk ya barang itu datang mulai dari pesan sampai barang sampai, kalau order point itu adalah jumlah persediaan yang menentukan kapan kita harus mulai melakukan pesanan. Untuk menghitung order point-nya itu adalah waktu tunggu lead time tadi dikalikan dengan penggunaan sehari-hari. Misalkan penggunaan kita sehari-hari itu adalah 100 unit. Waktu tunggunya adalah 5 hari. Berarti kalau posisi persediaan di gudang itu tinggal 500 unit, maka pada saat itulah kita harus mulai melakukan pemesanan. Sehingga begitu barang persediaan ini habis, barang yang kita pesan itu sudah datang. Itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi ya, Basket Wonder telah menetapkan bahwa dibutuhkan waktu 2 hari untuk menerima pesanan kain setelah pengiriman permintaan pesanan. Waktu tunggu 2 hari, penggunaan hariannya itu 100, jadi saat pesanannya itu adalah pada saat posisinya adalah 200. Ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, tetapi ya kita juga harus mempertimbangkan teman-teman adanya kondisi ketidakpastian. Ya, kita tidak bisa misalkan data histori tadi menunjukkan lead time-nya itu 5 hari. Tetapi kita harus mengantisipasi adanya kejadian yang tidak terprediksi. Seperti contohnya, misalkan adanya bencana alam, kemudiannya adanya demo, kerusuhan yang menyebabkan pengiriman barang itu terganggu. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Nah, ini yang kita sebut dengan persediaan pengaman atau safety stock. Adalah persediaan yang dimiliki sebagai cadangan atas permintaan serta waktu tunggu pengisian kembali yang tidak pasti. Sehingga reorder point-nya tadi tidak hanya memperhitungkan lamanya waktu, lead time dikali dengan penggunaan rata-rata harian selama waktu tunggu, tetapi harus kita tambah dengan safety stock. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ordernya itu adalah bukan pada titik 200, tapi pada titik 400. Karena yang 200 ini kita perlakukan sebagai safety stock-nya. Ya, sehingga kalau ada keterlambatan atas pengiriman barang, itu kita tidak perlu khawatir. Karena masih ada persediaan yang ada di gudang. Nah, berapa banyaknya jumlah stok pengaman? Nah, ini berdasarkan atau tergantung pada jumlah ketidakpastian permintaan persediaan, jumlah ketidakpastian dalam waktu tunggu, biaya kehabisan persediaan, dan biaya persediaan penggudangan. Nah, bagaimana seandainya nih, misalkan kalau kita kaitkan dengan manajemen kas yang tadi ya, persediaan kita itu masih ada, masih cukup gitu. Tetapi tiba-tiba supplier itu memberikan tawaran adanya diskon sampai 50%. Nah, kira-kira ini tawaran ini kita ambil atau tidak? Ya, tawaran ini kita ambil atau tidak? Nah, ini PR bagi seorang pengusaha. Ya, jadi dia harus bisa memainkan kondisi ini untuk mengambil kebijakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan just in time. Di dalam pendekatan just in time ini adalah zero inventory. Jadi perusahaan itu sama sekali dia tidak memiliki persediaan. Just in time ini adalah pendekatan manajemen dan pengendalian persediaan di mana persediaan itu diperoleh dan dimasukkan ke bagian produksi tepat saat persediaan tersebut dibutuhkan. Persyaratan penerapan pendekatan ini adalah produksi dan sistem informasi persediaan sangat akurat, ya harus itu. Kemudian yang kedua, pembelian yang sangat efisien, kemudian pemasoknya terpercaya, dan sistem persediaan penanganan yang efisien. Just in time untuk saat ini tuh baru diterapkan di Jepang.
dengan kondisi demografi di negara kita, ya, yang dimana terdiri dari berpulau-pulau, gitu ya. Kemudian sistem transportasi kita, karakteristik dari orang-orang kita, sulit untuk menerapkan just in time ini. Kalau just in time ini berarti semua sudah tertata. Pada saat dibutuhkan barang datang, pada saat dibutuhkan supplier kirim, ya. Wong kita aja misalkan kuliah gitu ya, jam 8 masuk setengah 9, ya kan? Nah, kalau just in time nggak bisa kayak gitu. Jam 8 ya tepat jam 8 dia sudah ada. Ya. Ya, jadi ini tergantung dari kondisi, tidak hanya kondisi perusahaan, tetapi juga kondisi dan budaya negara secara umum. Oke. Ya, baik. Itu tadi mengenai masalah manajemen piutang dan manajemen persediaan. Ya, jadi begitu banyak ya PR seorang pengusaha. Ya, kalau Anda mau jadi seorang pengusaha gitu ya, Anda harus bisa memainkan banyak hal gitu ya. Terkait dengan piutang, terkait dengan persediaan, terkait dengan cash gitu ya. Supaya ya perusahaan tidak mengalami risiko finansialnya. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, ini yang terakhir ya, tentang pembiayaan jangka pendek. Ya, mungkin saya juga tidak akan berpanjang lebar ya. Saya sampaikan secara singkat aja pembiayaan jangka pendek ini. Saya share screen dulu. Oke. Pembiayaan itu apa ya? Pembiayaan, pendanaan, itu apa? Silakan, apa itu pembiayaan? Memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan atau pengadaan suatu barang, Ibu. Coba ulangi. Memberikan dana untuk pengadaan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan atau pengadaan suatu barang. Kalau pembiayaan itu sifatnya kita menyediakan dana atau menerima dana? Menyediakan Pendanaan. dana.
Menyediakan dana. Oke. Yang lain ada? Benar, Ibu. Oke. Nah, pembiayaan ya. Ini merupakan dana ya yang harus disediakan oleh perusahaan. Nah, pembiayaan ini sumbernya bisa bahas dari ini adalah spontan. Pembiayaan spontan itu adalah pembiayaan yang timbul akibat dari aktivitas operasi perusahaan. Contohnya adalah hutang dagang, ya, biaya dibayar di muka. Hutang dagang itu merupakan jenis pembiayaan spontan. Kenapa? Karena dari hutang dagang, ya, hutang dagang itu kan berarti posisi kita sebagai pembeli, ya. Kalau piutang tadi kita memberikan penjualan secara kredit sehingga kita muncul piutang. Sementara kalau hutang ini posisi kita sebagai pembeli, ya kita beli secara kredit sehingga tercatat sebagai hutang di kita. Ya, dengan adanya pembelian secara kredit itu tadi, maka perusahaan itu bisa memanfaatkan ya bahan yang kita terima terlebih dahulu, walaupun kita belum melakukan pembayaran. Ibaratnya kan sebenarnya kita mendapatkan apa? Suntikan dana kan itu. Walaupun itu bentuknya dalam bentuk bahan baku, tapi bahan baku itu kan punya nilai dia. Nah, kita sebut spontan apa? Karena dari transaksi itu tidak ada perjanjian tertulis bahwa ini merupakan hutang, gitu. Yang dia timbul karena dari transaksi secara kredit itu tadi. Ya. Jadi kalau di dalam pembiayaan spontan, ya, itu kan penjual mengirimkan barang kepada pembeli dengan suatu tagihan yang menjelaskan spesifikasi barang, jumlah tagihan, dan jatuh temponya, serta syarat-syarat penjualannya. Kemudian pembeli itu menandatangani surat bukti hutang kepada penjual. Nah, berikutnya ya, jenis pembiayaan spontan berikutnya itu adalah wesel bayar. Wesel bayar itu muncul apabila ya, wesel bayar itu muncul apabila pembeli ya itu membayarnya melebihi dari kontrak yang sudah disepakati dalam transaksi jual beli. Ya, sehingga di sini penjual membutuhkan adanya pengakuan dari pembeli bahwa dia sanggup untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Jadi tingkatannya dia lebih kuat karena di situ ada declare bahwa adanya utang gitu ya. Demikian juga dengan trade acceptance. Jadi penjual ini menerbitkan draft kepada pembeli yang mensyaratkan pembeli itu membayar sesuai dengan draft pada waktu yang akan datang. Jadi suatu perjanjian tertulis yang mana pihak pertama penjual memerintahkan kepada pihak kedua pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga. Ya, nih. Nah, di dalam persyaratan penjualan kita mengenal ada istilah COD dan CBD. COD itu cash on delivery. Jadi ini pembayaran ini dilakukan pada saat barang datang. Kalau cash before delivery itu pembayaran dilakukan sebelum barang datang. Ya. Kemudian juga ada persyaratan kreditnya. Ya. Net 30 seperti yang kita bahas tadi. Kemudian juga ada diskon tunainya. Ya, kemudian ada perjanjian musimannya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah sekarang dibalik ya. Tadi kan posisinya kita sebagai penjual. Kalau kita posisinya sebagai penjual, ya kalau untuk meningkatkan omset ya kita mencoba untuk gitu ya, kita mencoba untuk
apa itu tanda petik memainkan standar kredit tadi, ya kira-kira ini masih menguntungkan nggak bagi perusahaan untuk diambil gitu ya, baik itu terkait dengan periode kreditnya, relaksasi jangka waktu kreditnya, relaksasi standar kreditnya, atau pemberian diskon. Tadi kan sudah kita pelajari, kita bandingkan gitu ya. Nah, untuk pembahasan ini adalah di sisi pembelinya, gantian ya. Di sisi pembelinya. Kira-kira ini kita ambil atau enggak gitu ya. Misalkan periode kredit, periode diskon ini. Kita manfaatkan enggak sih periode diskon ini? Kita bayar enggak dalam jangka waktu 10 hari supaya kita dapat diskon 2%. Atau kita tunda saja sampai dengan akhir net 30 misalkan. Itu bedanya dengan pembahasan sebelumnya ya. Oke, sebagai contoh ini. Kenapa penjualan kredit itu kita anggap sebagai sarana pembiayaan? Ya, apa yang terjadi pada hutang dagang jika perusahaan itu membeli $1.000 per hari pada net 30? Ya, kalau ini maka kita akan mencatat hutang dagang kita itu sebesar 30.000. Kalau kita membeli dengan harga $1.500 net 30, maka kita akan mencatat hutang dagang kita 45.000. Nah, berapa kira-kira biaya potongan untuk melepaskan potongan tunai 210 net 30 setelah 10 hari pertama? Jadi ini apakah kita mau ngambil nih ya periode diskon ini kita ambil enggak? Maka kita harus analisis. Periode diskon tadi apabila kita hitung ya dengan suku bunga ya suku bunganya, maka rumusnya adalah ini, persentase diskon dibagi 100% dikurangi persentase diskon kali 365 dibagi tanggal pembayaran dikurangi dengan periode diskon. Nah, kalau kita hitung ya maka akan ketemu 37,2%. Jadi kredit dagang ini dapat merupakan bentuk mahal dari pendanaan jangka pendek ketika diskon tunai yang ditawarkan tadi ya tidak kita manfaatkan. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan periode diskon tadi ya, maka ibaratnya kita melakukan pendanaan eksternal yang lain, maka kita harus menanggung bunga sebesar 37,2%. Ya. Nah, tingkat bunga ini semakin menurun dengan semakin panjangnya periode pembayaran. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya, tujuan kita kalau kita dari sisi pembeli itu adalah bagaimana cara kita memperpanjang hutang dagang kita, kan gitu ya, untuk memperlambat pengeluaran kas kita. Nah, ini kebijakan ini bisa kita ambil gitu ya, teman-teman, tetapi kita harus pertimbangkan juga. Dengan adanya kebijakan memperpanjang hutang dagang, maka di sini ya ada kemungkinan biaya yang muncul yaitu apa? Biaya diskon tunai. Ya, kita akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan diskon tunai tadi. Yang kedua, kemungkinan biayanya yang harus kita tanggung adalah denda atau bunga keterlambatan dari pembayaran. Kemudian yang ketiga itu adalah penungkurunan peringkat kredit. Ya, dengan kita membayar tidak tepat waktu ini menjadikan catatan bagi apa? Bagi supplier ya. Ya, sehingga kita punya catatan merah ini berdampak jangka panjangnya kita akan tidak lagi mendapatkan apa? Penawaran pembelian secara kredit. Padahal tadi kan kredit itu merupakan salah satu sumber pendanaan ya. Nah, oleh karena itu ya perlu kita analisis dengan membandingkan biaya untuk melepaskan diskon tunai dengan keuntungan kredit perdagangannya. Selain dari piutang dagang, ya pembiayaan spontan yang lain itu adalah beban gaji, ya beban yang belum dibayar. Ya, adalah jumlah yang terutang tetapi belum dibayarkan atau dilunasi. Contohnya gaji, pajak, bunga, dividen. Gaji itu kan kita bayar di belakang. Ya, di awal-awal kita sudah mendapatkan benefit ya dari SDM tadi, dari pekerja tadi itu. Ya,
itu juga merupakan salah satu bentuk pendanaan spontan. Nah, tadi itu yang kita bahas adalah jenis-jenis pendanaan tanpa perjanjian. Kemudian kalau pendanaan jangka pendek, disebut jangka pendek itu kan kurang dari 1 tahun ya, harus segera dilunasi dengan melalui perjanjian atau secara eksternal itu ada yang berupa dari kredit pasar uang, berupa surat berharga komersial dan akseptasi bankir, kemudian ada pinjaman tanpa jaminan ya, di mana di situ ada pembahasannya berkaitan dengan batas kredit, kesepakatan kredit bergulir dan pinjaman transaksi. Nah, ini surat berharga komersial itu adalah surat promise atau janji ya untuk membayar utang jangka pendek tanpa jaminan yang umumnya diterbitkan oleh perusahaan besar. Jadi bukan oleh lembaga keuangan. Nah, pasar surat berharga komersial itu terdiri dari dealer dan pasar penempatan langsung. Keuntungannya itu adalah dia lebih murah daripada pinjaman bisnis jangka pendek dari bank komersial. Ya, nah ini nanti LC, akseptasi bankir. Nah ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Intinya itu. Oke, ada pertanyaan? Itu di video juga sudah ada semua, sudah saya terangkan ya sampai dengan sesi terakhir sampai dengan pembiayaan sampai dengan ini ya pendanaan jangka pendek. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kalau bahasan kita itu dari 2 perspektif ya tadi. Baik dari perusahaan sebagai pembeli dan perusahaan sebagai penjual. Ya. Kalau Anda bayangkan ya, seorang pengusaha itu ya harus pusing dia, mikirin banyak hal. Ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sesuai dengan sepakatan, PJ tolong di ini ya, untuk rekapan partisipasinya tolong dikirimkan ke saya hari ini. Saya tunggu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di UTS. UTS-nya close book. Sesuai dengan jadwal, kita pakai 2 device. Nanti jawaban Anda kirim melalui Vinesa. Baik, kalau nggak ada, ya saya akhiri ya teman-teman. Anda lanjut ke ruang ini ya.